Hai adik-adik, kembali lagi bersama kakak di Elektron Wadah Belajar. Nah, hari ini kita bakal ngebahas pembahasan soal tentang dinamika rotasi. Jadi adik-adik yang kelas 11 pasti menanti-nanti nih gimana cara ngebahas atau cara ngejawab soal-soal yang ada di soal dinamika rotasi. Oke, kita langsung aja ke materi pertama. Nah, ini soalnya ada sebuah bangun persegi ABCD dengan panjang sisi masing-masing adalah 20 akar 2 cm ya. Jadi kita akan tuliskan di sini R-nya, jaraknya antar sisi itu sebesar 20 akar 2 cm. Nah, kemudian ternyata bekerja sebuah gaya F seperti pada gambar ya. Besar torsi F dengan poros di titik A adalah titik-titik. Nah, di sini yang perlu adik ketahui selain jari-jari tadi adalah gayanya. Tapi sebelum itu, mari kita ubah satuan dari jari-jari. Tadi jari-jarinya 20 akar 2 cm. Kalau kita ubah ke meter, berarti naik 2. Maka bakal dibagi 100 gitu ya. Jadi dari cm ke meter itu dibagi 100 karena naik 2 tangga kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita bakal tuliskan diagram gayanya dulu ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, kita hanya pakai gaya yang ada di titik D. Kenapa begitu? Karena di titik C, B, dan A itu tidak ada gayanya. Sedangkan di titik A ini sebagai porosnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ternyata gayanya ini membentuk sudut adik-adik ya. Nah, sudutnya ini 45 derajat. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, di sini di sudut D ini sudutnya siku-siku. Ketika dia dibagi 2, 90 dibagi 2 45 derajat. Oke. Nah, untuk gaya yang membentuk sudut ini harus kita uraikan dulu. Kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi di sini kita bakal punya Fx dan kita punya Fy. Nah, kita tinggal cari nih nilai Fx-nya. Kenapa nilai Fx-nya? Karena pada kasus torsi itu kan yang menyebabkan benda itu berputar. Nah, di sini gaya Fy itu berimpitan dengan jari-jarinya, dengan jaraknya, sehingga tidak akan menghasilkan perputaran. Nah, di sini yang menyebabkan batang AD itu berputar itu adalah gaya yang tegak lurus, yaitu Fx. Nah, berapa sih nilai Fx-nya? Di sini Fx-nya itu nilainya sama dengan F sin theta. Kenapa sama dengan F sin theta? Karena Fx ini, nih kalau adik lihat di bawah, ya ini berada di depan sudut, ya. Kita kenal sin demi, depan dibagi miring. Nah, karena ini ada di depan sudut, maka dia akan bernilai sin, ya. Dan sudutnya tadi 45 derajat. Oke. Nah, tinggal kita masukkan. Di sini nilai F-nya adalah 10 Newton dikalikan dengan sin 45 adalah setengah akar 2. 10 dikali setengah sama dengan 5 akar 2. Seperti itu ya adik-adik. Itu hanya untuk mencari Fx-nya. Nah, bagaimana mencari torsi di F dengan poros di titik A? Wah, ini sangat mudah adik-adik. Ya, sekarang tinggal kita lihat nih. Kita bakal jawab gimana caranya. Pertama kita tuliskan dulu persamaannya ya. Persamaannya torsi sama dengan sigma F dikali R. Kenapa pakai sigma? Karena di sini gayanya bisa jadi lebih dari satu gaya, tapi pada kasus ini gayanya hanya satu aja yang 10 Newton dan kita hanya pakai yang Fx saja karena yang tegak lurus saja yang dipakai. Seperti itu ya. Oke, berarti di sini kalau kita tuliskan lagi F dikali R, F-nya adalah Fx. Ya, yaitu gaya yang tegak lurus. Kemudian R-nya kita pakai jarak dari D ke A, yaitu 20 akar 2 cm tadi. Oke, sekarang kita masukkan nilainya F sin theta, di mana sudutnya 45 derajat dikali dengan 20 akar 2 per 100. Ini jaraknya tadi ya. Oke, kemudian F sin theta 45 derajat tadi hasil akhirnya Fx ini sama dengan 5 akar 2. Jadi langsung kita masukkan aja 5 akar 2 dikali 20 akar 2. Nah, kalau adik lihat 5 dikali 20 kan 100 dibagi dengan 100 berarti boleh kita coret. Jadi kita coret semua
hasil akhirnya sisa akar 2 dikali akar 2, ya. Nah, perkalian akar angka yang sama menghasilkan angka itu sendiri. Jadi nanti akarnya hilang nih, karena ini sama dengan akar 4 kan. Akar 4 sama dengan 2, sehingga diperoleh torsi di titik A sama dengan 2 Newton meter. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Nah, begitu adik-adik kurang lebihnya, ya. Saya kira mudah ya. Jadi kita bisa kembali lagi bersama soal-soal yang lain di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat adik-adik.